Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Ika Swasti Putri, SEMAK, dosen prodi akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Birawa Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komputer Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan untuk program studi terkait dengan mata kuliah Komputer Akuntansi terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap terdiri dari sikap 3, 7, dan 8. Sikap 3 yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian sikap yang ketujuh yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian sikap 8 yaitu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian untuk pengetahuan terdiri dari pengetahuan satu yaitu menguasai konsep teoritis akuntansi keuangan secara umum dan konsep lain yang relevan untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur berskala besar maupun go public. Kemudian untuk keterampilan umum 1 diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Kemudian untuk keterampilan umum 3, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji implikasi, pengembangan, dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau model. Keterampilan umum keempat, diharapkan mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan hasil akhir dan mengunggahnya dalam halaman perguruan tinggi. Kemudian keterampilan umum 8, diharapkan mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian untuk keterampilan khusus 1, mahasiswa diharapkan mampu menjadi teknisi akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur berskala besar dan atau go publik yang sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku umum yang relevan di bidang akuntansi. Kemudian keterampilan khusus 6 yaitu diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan secara komputerisasi. Kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan komputer akuntansi atau MIOP dari membuat data awal perusahaan sampai dengan membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan komputer akuntansi dari membuat data awal perusahaan sampai dengan membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Deskripsi singkat untuk mata kuliah komputer akuntansi. Mata kuliah komputer akuntansi merupakan pengembangan dari ilmu akuntansi yang mempelajari cara menggunakan, menerapkan, serta mengoperasikan teknologi dan informasi dengan teori akuntansi. Mata kuliah ini ditempuh dengan 100% praktek dengan menggunakan teknologi informasi berupa MIOP, yaitu Mind Your Own Business, sebagai media perkuliahan.
Mata kuliah ini membahas tentang proses membuat data perusahaan, mengentri saldo awal, membuat buku besar pembantu piutang, hutang dan persediaan, melakukan entry transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan jasa maupun dagang. Untuk buku referensi yang digunakan untuk MIOP, yang utama yaitu buku karangan saya sendiri, Ika Swasti Putri, dengan judul Praktek Komputer Akuntansi MIOP 18. Kemudian untuk buku pendukungnya yaitu karangan dari Arfian Triantoro dan Rian Bastian, MIOP versus 18. Dan yang kedua, pendukung yang kedua yaitu karangan Rini Purnawati, aplikasi MIOP Accounting perusahaan manufaktur versus 18. Nah, untuk pokok bahasan mata kuliah komputer akuntansi, yang pertama mengenal MIOP versi 18. Kemudian yang kedua adalah menyusun daftar akun dan mengentri saldo. Kemudian yang ketiga menganalisis transaksinya akan di-entry. Yang keempat adalah proses tutup buku. Yang kelima adalah pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang keenam adalah pembuatan backup file dan menyimpan backup file data. Yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh membahas tentang pembuatan daftar akun dan mengentri saldo awal akun, menganalisis transaksi yang akan di-entry untuk perusahaan dagang. Kemudian yang kedelapan, entry transaksi dan entry penyesuaian dengan tepat. Yang kesembilan, membuat kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Yang kesepuluh, proses tutup buku secara tepat. Yang ke-11 adalah membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Yang ke-12 adalah membuat backup file data dan menyimpan backup file data dalam media penyimpanan data. Nah, metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu metode pembelajaran dengan ceramah, praktek, dan mengerjakan latihan kasus. Kemudian media pembelajaran yang digunakan yaitu slide presentasi, MS Team untuk pengumpulan tugas, dan diskusi apabila mahasiswa menginginkan diskusi di luar kelas dengan media WhatsApp. Selanjutnya adalah kriteria dan bentuk penilaian. Kriteria dan bentuk penilaian yaitu dinilai dari nilai keaktifan sebesar 20%, kedisiplinan sebesar 20%, ketepatan mengerjakan latihan dan praktek sebesar 60%. Indikator penilaian yaitu berdasar pada ketepatan mengerjakan latihan praktek atau mengerjakan kasus. Untuk pembobotan nilai terdiri dari tugas harian sebesar 25% yang terdiri dari keaktifan, kedisiplinan, ketepatan mengerjakan latihan dan praktek, kemudian bobot mid semester sebesar 30%, bobot semester sebesar 35%, dan tatap muka sebesar 10%. Berikut adalah interaksi pembelajaran dengan mahasiswa mata kuliah komputer akuntansi. Terima kasih. Sekilas tentang MIOP. MIOP itu singkatannya adalah Mind Your Own Business. Jadi aplikasi software akuntansi yang dikembangkan pertama kali oleh MIOP, ya perusahaan MIOP yang berdomisili di Australia. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk kecepatan akses data dari sebuah laporan, terutama laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan, ya, dari mulai transaksi sampai dengan laporan keuangan, ya. Bisa berbentuk Excel, bisa berbentuk Word, bisa berbentuk PDF seperti itu. Nah,
mengenal fitur ya, mengenal fitur-fitur di NIOP. Ya. Setelah nanti membuat data perusahaan, pada saat awal kita praktek, nanti kita membuat data awal perusahaan, ya. Data awal perusahaan. Kemudian setelah membuat data awal perusahaan, nah tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ada command center, ada command button, ya. Ada command panel. Command center button ini terdiri dari ya account, banking, ya, sales, purchase, ya, purchase, inventory, dan cart file. Nanti masing-masing saya jelaskan fungsinya. Kemudian di bawah ini ada to-do list, ada find transaction, ada report, ada analysis. Itu yang disebut command panel. Nah, command center button ini adalah pusat segala perintah dalam operasi software NIOP. Ya. Account. Contohnya account. Kemudian command center button itu yang terdiri dari tadi sales, kemudian purchase, itu adalah fitur utama untuk bagian-bagian utama yang ada di NIOP. Ya. Ya. Nah, ini terdiri dari dua. Kalau yang versi biasa, itu nanti ada account, banking, sales, purchase, inventory, cart file. Tapi kalau ada yang versi plus, nanti kita versi plus ya. Itu ada time, billing, dan payroll. Ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Untuk account, banking, sales, purchase, inventory, cart file itu untuk apa saja. Kemudian untuk command button, ya, command button itu adalah tampilan rincian dari masing-masing menu utama di command center button. Kemudian command panel ini terdiri dari to-do list, find transaction, report, dan analisis. Report ini nanti untuk mencetak laporan keuangan, analisis itu untuk menganalisis. Ya. Find transaction ini untuk mencari jurnal yang sudah dibukukan di NIOP atau yang sudah dimasukkan di NIOP. Seperti itu. Nah, sekarang tombol akun atau account. Ya. Account button atau tombol akun itu menyediakan fitur account list, record journal entry, dan transaksi jurnal. Ini yang kita pakai hanya 3 ini, account list, record journal entry, dan transaksi jurnal. Nah, account list itu digunakan untuk menginput nomor dan nama rekening, serta saldo awal rekening, itu di account list. Kemudian kalau record journal entry untuk menginput, ya, menginput transaksi yang dicatat pada jurnal umum, ya, itu di record journal entry. Nanti kalau kita sudah masuk transaksi. Kemudian transaksi jurnal itu digunakan untuk melihat transaksi yang sudah di jurnal atau transaksi yang sudah dimasukkan di NIOP. Itu lihatnya di transaksi jurnal. Kemudian yang kedua adalah tombol banking atau banking button. Ya. Tombol banking atau banking button itu menyediakan fitur spend money, receive money, prepare bank deposit, bank register, reconcile account, dan print check. Ya. Masing-masing nanti saya akan jelaskan. Untuk yang spend money itu digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat mengeluarkan uang untuk keperluan usaha. Ya, mengeluarkan uang untuk keperluan usaha itu masuknya spend money. Kalau receive money, ya, yang kedua ada receive money. Receive money itu digunakan untuk mencatat jenis transaksi untuk penerimaan kas atau bank untuk keperluan usaha, ya. Ya. Kalau spend money itu mengeluarkan kas atau mengeluarkan uang, kalau receive money itu menerima, ya, menerima kas atau uang dari kas atau bank, kas atau dari kas perusahaan atau bank untuk keperluan usaha. Sedangkan reconcile account itu untuk melakukan rekonsiliasi bank. Ini yang harus diperhatikan pada akun banking. Kemudian selanjutnya sales button. Sales button itu fiturnya
ada sales register, ada sales register, ada enter sales, ada receive payment, ada print invoice, ada print statement. Enter sales, ya, yang pertama, tombol enter sales itu untuk fitur enter sales itu digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan maupun penjualan barang dagangan. Kalau itu perusahaan dagang, kalau perusahaan jasa, enter sales itu digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan jasa, ya, pemesanan jasa. Besok akan kita akan praktek perusahaan jasa, ya. Ini untuk memasukkan enter sales itu untuk memasukkan atau mencatat transaksi untuk pemesanan atau penjualan berupa barang dagang atau jasa. Kemudian receive payment. Receive payment itu digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang atau piutang dari customer, ya. Receive payment itu digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dari customer atau piutangnya. Kemudian sales register. Nah, sales register ini digunakan untuk retur, ya, retur atau pengembalian barang dagang. Nah, kalau perusahaan dagang, ya, sales register. Kemudian selanjutnya purchase button. Purchase button itu fiturnya terdiri dari purchase register, enter purchase, print purchase order, pay bills, dan print check. Ya. Enter purchase. Ya. Enter purchase, kita bahas satu-satu. Enter purchase itu digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan maupun pembelian barang dagang. Ya. Membelikan barang dagang. Biasanya kalau perusahaan jasa, tidak ada enter purchase, ya, transaksi untuk pemesanan atau pembelian barang dagang itu tidak ada, kecuali misalkan kalau jasa laundry itu kan butuh beli perlengkapan, ya, atau persediaan, ya. Mungkin misalkan jasa laundry butuh sabun, butuh pemutih, butuh butuh wangi, seperti itu masuknya enter purchase. Kemudian pay bills. Pay bills itu digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang atau piutang kepada supplier. Ya. Kemudian purchase register itu pengembalian, ya. Kalau beli kemudian diretur, nah itu masuknya purchase register. Selanjutnya inventory button. Inventory button fiturnya ada item list, ada count inventory, ada adjust inventory, ada set item price, ada transfer inventory, dan auto build inventory. Item list itu digunakan untuk mencatat data barang dagang yang diperjualbelikan, ya. Mencatat data barangnya atau persediaannya, ya, persediaan barang dagangnya yang dijual belikan. Itu masuk item list. Kalau jasa, item list itu jenis jasanya apa, seperti itu. Kemudian adjust inventory. Adjust inventory itu digunakan untuk mencatat kuantitas barang dagang dan harga beli barang dagang, ya. Ya, jadi kuantitasnya, kemudian harga belinya, itu saldonya masuk adjust inventory. Saldo persediaan barang dagang itu masuknya adjust inventory. Kemudian selanjutnya ada cut file button. Itu fiturnya ada cut list, print mailing labels, dan kontak log. Cut list, ya, cut list itu digunakan untuk mencatat data customer dan supplier. Ya. Nah, ini adalah fitur yang digunakan dalam Mayop. Kita sampai rencana pembelajaran semester, ya, dan pengenalan sekilas tentang Mayop. Dan sekarang kita masuk prakteknya.
cek data awal perusahaan. Ya, identitas perusahaan, nama, alamat, ya, nama, alamat, NPWP kalau ada, alamat email, telepon dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, setelah set data awal perusahaan, yang kedua adalah set account atau membuat akun. Membuat akun satu-satu ya. Kemudian yang ketiga, ini nanti yang perlu disesuaikan adalah akun bawaan. Nah, di New York itu ada akun bawaan, namanya kreditor. Itu nanti diganti dengan utang usaha. Kalau perusahaan jasa, kalau dagang berarti utang dagang. Ya. Terus trade debitor diganti dengan akun piutang usaha atau dagang. Terus setelah itu undeficit fund diganti cash return atau bank. Kemudian return earning, nanti ada akun bawaan return earning diganti dengan laba ditahan. Terus ada lagi current year earning diganti dengan laba periode berjalan. Terus setelah settling account kalau sudah settling account, kemudian setelah itu adalah tax code atau setting pajak. Setting pajak itu ada dibuat dua, PPN, ya, PPN. Kalau perusahaan kita kan ada PPN-nya 10% dan non tax itu yang tidak ada pajaknya, tetap disetting non tax atau 0%. Membuat daftar customer, kemudian mengisi saldo piutang. Kemudian setelah itu ini kalau ada persediaan, kalau biasanya perusahaan data itu ada persediaan, memasukkan persediaan, berarti membuat daftar persediaan atau item list. Ini kalau perusahaan tidak, kalau perusahaan jasa tidak usah ya. 11, membuat daftar persediaan, kemudian mengisi saldo persediaan, saldo awal persediaan. Setelah itu baru memasukkan transaksi. Nah, kita satu dulu. Yang pertama dan kedua dulu ya, mengerjakan, yaitu yang pertama adalah mengeset data awal perusahaan, mulai dari nama, alamat, NPWP, alamat email, telepon dan lain-lain, dan membuat akun. Dan juga minyak dibuka aplikasinya. Sudah? Kalau sudah, klik yang read. Kemudian apa tampilannya? Next. Nah, isi data perusahaan. Coba dilihat kasusnya. Perusahaan CV apa? CV loan apa?
Iya, komponen ditulis perusahaannya. Iya, langsung alamat aja. Alamat. ABN itu bisa diisi NPWP kalau ada. Gimana? Alamat email ada nggak? Kalau nggak ada di kosong aja. Next, nah setelah itu apa? Ada apa? Tahunnya dimasukkan tahun financial year. Tahun neracanya Transmon itu kan bulan terakhir ya, bulan terakhir pembukaan berarti di Desember. Terus conversion mon itu bulan transaksi Januari dan berarti Januari. Pilih yang penting nanti satu bulan itu. Pilih yang itu satu-satu ya, dicermati dulu. Yang pertama I will start with one of the link provided by Mia Accounting. Itu kan artinya with one ya berarti disediakan akun dari Mia ya dengan satu ya, hanya satu aja. Kemudian yang kedua I would like to report a list account provided by my accountant after I began creating my company profile. Berarti disediakan oleh akuntannya, akuntan perusahaan ya. Sekarang yang ketiga itu I would like to create my own account. Berarti membuat akun sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berarti pilih yang ketiga. Open, kemudian sudah next. Kemudian, change itu nanti destinasi folder yang disimpan ya, disimpan di D misalkan supaya nggak hilang-hilang, terus dikasih folder apa, Mio atau komputer akuntansi atau nama perusahaan sudah bisa. Nah kalau itu account number ROC exist, berarti numbernya atau nomornya itu ada yang sama dengan yang akun dari bawaan Mio. Jadi akun yang dari bawaan Mio itu nomornya diganti dulu ya, diganti dulu nomornya sembarang, baru kamu masukkan sesuai dengan nomor di kasus. Berarti di 2013 diganti ya. Yang sama yang mana? Sama akunnya yang mana? Nomornya cari dulu. Nah yang diganti yang akun yang
dari job yang sama artinya. Kalau misalnya diambil di atasnya satu atau bawahnya satu itu nggak tahu. Maksudnya? Misalkan ini ada yang sama, terus kan daripada kita ganti-ganti kan di bawahnya satu atau di atasnya satu. Oh, yang ini ya. nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Asal itu kepalanya ini kan sama. Iya. Itu termasuk